Halo guys, jumpa lagi dengan Apa Bagaimana Channel. Kita melanjutkan segmen sebelumnya, yaitu perjalanan di area wisata Pangandaran. Kali ini kita jalan-jalan di Taman Cagar Alam Pananjung, Pangandaran. Lokasi cagar alam ini berada di antara pantai timur Pangandaran dan pantai barat Pangandaran. Ada dua pintu yang bisa kita lalui, yaitu melalui pintu pantai timur Pangandaran dan yang satunya lagi melalui pintu pantai barat Pangandaran. Kita akan melalui pintu timur pantai Pangandaran karena area parkirnya lebih memadai dan di situ juga berdekatan dengan loket masuk dan juga ada pemandu wisata. Dan juga sesuai urutan rutenya lebih baik melalui pintu pantai timur Pangandaran. Pantai timur Pangandaran ini sangat berbeda karakter dan nuansanya dengan pantai barat Pangandaran. Nanti kita bahas pada video tersendiri mengenai pantai timur Pangandaran ini setelah video ini guys. Kita sudah tiba di gerbang masuk Taman Cagar Alam Pananjung, Pangandaran. Tiket masuknya adalah Rp22.000 per orang. Dan jika menggunakan pemandu wisata, maka biayanya adalah Rp100.000 per grup. Senjatanya itu aja. Sekarang kita sudah berada di kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pangandaran. Perkenalkan, nama saya Rosano, saya tour guide di sini. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam kawasan hutan lindung Cagar Alam. Di dalamnya ada Gua Jepang, ada situs peninggalan kerajaan namanya situs Batu Kalde, itu cikal bakalnya Kabupaten Pangandaran berdiri. Itu dari kerajaan Galuh Pangoban. Nah, di sana. Nah, di sini selain dari Gua Jepang dan situs Batu Kalde, ada Pantai Pasir Putih juga. Nah, kemudian di sini ada flora dan fauna. Nah, untuk hewan-hewannya di sini semuanya liar. Seperti Bapak Ibu lihat, di sini ada hewan-hewan kera. Mereka itu berkelompok, jadi berkoloni. Nah, terus mereka punya teritorial sendiri. Ini termasuk kelompok yang pertama, kelompok satu. Nah, kepala sukunya, ketua RT-nya, pemimpinnya, jantan yang dewasa. Nah, itu dia paling galak, paling serakah, ada makanan, pokoknya sebelum dia kenyang itu hati-hati. Di sini kalau ketemu sama mereka, kita cukup angkat tangan aja gitu. Tandanya mereka tahu kita nggak bawa apa-apa di sana. Sekarang Bapak Ibu akan masuk ke dalam kawasan cagar alam didampingi dengan tour guide dengan saya. Nah, ini kawasan hutan lindung luasnya ada 1000 hektar. Kita nanti di dalamnya bisa ngelihat ada goa-goa, ada situs peninggalan kerajaan juga. Goanya ada Gua Jepang. Kemudian situsnya namanya situs Batu Kalde, itu cikal bakalnya Kabupaten Pangandaran berdiri dari kerajaan Galuh Pangoban namanya. Nah, selain dari itu ada flora dan fauna juga. Nah, untuk hewan-hewannya semuanya di sini liar. Nah, semuanya di sini liar, tidak ada yang dikandangin. Nah, ada hewan kera, rusa, ada burung, ada biawak dan lain-lain. Nah, untuk hewan yang biasa kita temukan bisa berinteraksi adalah hewan kera. Nah, seperti ini. Mereka di sini berkelompok, semuanya ada 7 kelompok. Nah, ini kelompok yang pertama. Ya, nanti di dalam ada 6 kelompok lagi. Nah, mereka punya teritorial sendiri-sendiri. Nah, terus setiap kelompok ada kepala sukunya. Jadi ada rajanya. Rajanya itu kelihatan jantan yang dewasa, yang paling besar. Dia paling kuat, terus paling serakah. Nah, kalau ada makanan sebelum dia kenyang, yang lainnya nggak boleh ngedeketin dulu. Nah, terus makanannya mereka itu di sini tersedia, ada buah-buahan, terus kadang ada pengunjung juga yang ngasih makanan. Nah, sebenarnya di sini tidak boleh ngasih makanan gitu. Karena secara tidak langsung kalau kita ngasih makanan, kita sudah merubah perilaku mereka dari sifat alaminya. Nah, seperti itu. Oke, biar tidak terlalu sore, kita langsung masuk ke dalam cagar alam. Bukanya ini dari jam 7 sampai jam 5 sore. Iya, sampai jam 5 sore. Oke. Jaraknya sampai ke Pantai Pasir Putih Barat itu jaraknya kurang lebih 300 meter, waktu tempuhnya 10 menit.
Tapi kalau kita jalan santai sambil foto-foto bisa lebih dari 10 menit. Oke, kita langsung masuk. Nah, kalau ketemu sama kawanan kera, kita cukup angkat tangan aja gini. Tandanya kita nyerah, kita nggak bawa apa-apa di tangan. Nah, mereka akan tahu. Dan senjatanya, senjatanya cukup pakai ini aja ya. Jadi untuk nakutin mereka cukup diginiin aja. Mbak, kasih ya. Kita buka gerbangnya. Oke. Kita tutup lagi. Nah, ini ditutup lagi supaya hewan-hewan yang lain seperti hewan rusa mereka tidak keluar dan tidak masuk ke perkampungan. Nah, sebelah sana ada biawak. Ini biawak indukan. Biawak indukan. Kita bisa melihat mereka lebih dekat. Dia tidak terlalu agresif seperti komodo. Tapi dia memang masih sejenis sama komodo. Cuman dia saudara mudanya. Nah, ini. Kalau di alam liar, dia itu kalau dideketin orang langsung kabur. Kalau di sini karena sering berinteraksi sama pengunjung, jadi si hewan ini sudah biasa gitu ketemu sama orang, jadi tidak kaget lagi ya. Nah, seperti ini mereka. Dia makanannya bangkai, daging, terus ikan. Karena di sini habitatnya dekat sama makanannya. Makanya dia makanannya ikan, daging, bangkai dimakan sama dia. Nah, ini termasuk indukannya. Tapi ada lagi yang lebih besar dari ini. Mereka tinggalnya di seputaran sini. Dia nyari makan sendiri, Pak. Ya, makanannya banyak di pinggir pantai di sini. Ikan-ikan, ya betul sekali. Nah, terus selain dari kera yang warnanya abu-abu, ada juga kera yang warnanya hitam. Nah, itu kera yang warnanya hitam berada di atas. Oke, kita menuju ke sana. Nanti kita sambil lihat ada hewan merak. Hewan merak. Nah, kalau kera yang warnanya hitam ini berbeda dengan kera yang warnanya abu-abu. Berbeda sama yang warnanya abu-abu. Kalau dia di Jawa Barat disebutnya itu lutung. Lutung. Nah, ada sebuah legenda yaitu lutung kasarung. Nah, ini. Nah, lutung ini cenderung tinggal di atas pohon terus. Jadi dia tidak terlalu agresif seperti kera yang warnanya abu-abu. Kita boleh ngedekat ke sebelah sini. Oh, punten. Siap. Pak, punten ya, Pak. Nah, ini. Kalau ini makanannya, lutung ini berbeda sama kera yang warnanya abu-abu. Jadi kalau lutung ini makanannya pucuk-pucukan daun-daun yang muda. Daun-daun yang muda. Bukan buah. Dia tidak makan buah, tapi makan daun. Ya, daun, bunga, dia makan. Oh, di pohon ini aja? Masih ada. Dia nggak hanya tinggal di sini. Ada di pohon yang sebelah sana jam segini, jam 5. Terus pagi-pagi jam 6, mereka di depan di sana nyari makan. Tapi mereka nggak jadi perkelahian dengan yang itu? Oh, enggak. Kecuali kalau kebetulan di bawahnya ada kera yang warnanya abu-abu. Itu suka berantem. Berantem. Ya. Koloni yang kedua ya? Iya, betul. Ini koloni yang berapa kedua. Macam ya? Untuk kalau warna ada 2, yang hitam sama yang abu-abu. Iya, bukan. Kalau burung merak ini bukan asli endemik dari sini, aslinya dari Jawa Timur. Nah, ini salah satu hewan yang dilindungin. Nah, tadinya ini dipelihara sama warga. Kemudian sama warga diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, sebelum dilepas liarkan, nah mereka sementara dikarantina dulu karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya di sini. Ya, sisanya sebagiannya pada meninggal. Nah, ini tinggal sisanya. Kalau ini makanannya seperti ayam, ini sejenis unggas. Makanannya beras merah, jagung, gandum. Kadang dia ikan juga senang. Gitu.
Ya, agak agresif. Jadi karena tadinya dipelihara warga gitu, jadi pasti begitu dilepas, jadi mereka ya nyerang. Ini kayak ayam, punya taji di sini. Tajinya lebih panjang dari ayam, tajinya. Kalau nyerang, kalau ayam kan paling ketinggian terbangnya dia segini. Kalau nyerang, ya udah dipotong. Ya, ini panjang juga ini. Kalau nyerang, kalau terbang dia bisa sampai segini. Jadi kalau nyerang itu gini dari bawah. Yes. Jadi taji yang bahaya, tajinya yang tajam. Kalau kena ini atau kena ini bisa bolong. Saya juga pernah di sini nih, sampai bolong celananya. Tapi alhamdulillah kakinya. Iya betul Pak. Yang jantannya nggak punya ya? Iya. Ekornya panjang. Ekornya. Oh, oke. Sini foto-foto peta menyetel di dalam sini. Kita lewatnya sebelah sini. Nggak apa-apa. Kita coba lewat di bawahnya ya. Dia ini tidak galak, tidak agresif, cuman dia suka iseng. Nah, kalau kita tepat berada di bawahnya, dia suka buang kotoran. Oh, tapi kita coba. Pipis sama Pipis sama Pak. Oh. Nah, ini bekas kelapa diangkutin. Dan di sini kami juga lagi budidaya madu hutan. Namanya kalau di sini sebutnya tewel atau kelanceng. Nah, madu kelanceng. Kalau madu hutan ini dia kualitasnya nomor 1. Rasanya memang ada asam-asamnya, jadi manis asam. Cuman kualitasnya lebih bagus. Warna madunya agak hitam. Terus binatang ini dia tidak punya penyengat seperti lalat. Oh. Ya, seperti lalat. Jadi dia lebih aman gitu. Lebih aman. Ukurannya kecil, Pak. Oh, kayak lalat ya? Ah, ini nih. Nah, ini, Pak. Dia tidak punya penyengat. Dia tidak warnanya hitam. Penyengat. Ya, betul. Warna madunya juga hitam. Nah, ini belum panen. Kalau udah siap panen, jadi dari lubangnya ini ada lelehan madu. Nah, berarti di dalam udah penuh, udah siap panen. Kalau panen ini dibuka, diangkat. Bentuk sarang lebahnya sama ya? Sarang lebahnya berbeda, Pak. Oh, beda? Ya, beda. Jadi mereka tidak punya sarang yang bertahap kayak gini. Enggak. Cuman mereka ngebentuk bulatan-bulatan. Tapi bentuknya nyatu juga ya? Ya, bukan. Tapi bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan dan nyambung kayak gini. Bulat, nyambung kayak gini. Bulat. Ya, betul, di dalam kotak. Belum. Ada berapa banyak? Nanti gagal lagi. Ada berapa kotak? Tadinya, Pak, ada 150 kotak. Oh, cuman, nah itu dia. Di sini kan hewannya nggak cuman biawak dan ini hewan kera. Oh, kera ya? Dicuri sama kera. Monyet yang abu-abu tadi ya? Dia tahu makanan yang enak, dia tahu. Oh, bisa. Dia doyan ya? Doyan. Oh, kayak Adit nih, sampai pokoknya ada kayak gitu udah diroboh-robohin sama dia. Iya, betul. Yang warnanya abu-abu. Ya. Ini kalau ke sana udah hutan banget, jadi kita nggak boleh lewatin trek nggak boleh lewatin trek ini ke sana. Ya, nggak boleh, tersesat. Nanti linglung. Wah, ini ada jamur nih. Ini jamur enak. Ini jamur enak ini. Oh, bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Namanya suung. Jamur suung. Suung, ya, jamur suung. Ini bisa disayur, terus disayurnya ditumis, terus bikin omelet. Oh, bener? Ya, ini cukup, kalau bikin omelet cukup ini. Ya. Cukup segini. Mau nyobain? Kalau yang bawah ini enggak beda ya? Oh, beda ini. Beda. Nggak bisa dimakan ya? Mau nyobain nggak? Ini lagi segar-segarnya. Emang bisa langsung dimakan? Buat monyet abu-abu aja. Bisa langsung dimakan? Enggak, Pak. Harus dimasakkan ya? Kalau langsung dimakan itu agak maaf ya, jamur.
Jadi harus di gini. Nah, ya biasa aja kalau mau masak disuir-suir gini Kak jamur ini ya, kecil. kak jamur tiram tuh ya. Nah, ini kalau lagi musimnya itu memang nggak tentu, asalkan udah ada turun hujan pasti muncul jamur. Sama halnya dengan manusia juga kalau habis basah-basahan juga muncul jamur di sebelah kaki. Sama di sini juga sama Pakai Adit. wah ini bikin omelet Buat omelet, enak banget. bos-bosnya. Set. Anak kosnya berburu di hutan dimakan. Nah itu dia, jadi di hutan ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat. Ada yang bisa dikonsumsi, ada yang bisa buat obat-obatan. Nanti kita sambil jalan, nah kita lihat-lihat. Barangkali nanti kita main ke hutan, kita survive di hutan, ada beberapa yang bisa dikonsumsi. Pak, nah salah satunya ini namanya daun babadotan. Babadot. Ya, babadotan ini manfaatnya kalau kita kena luka gores sampai keluar darah. Nah, ini cukup dibejek-bejek sampai keluar air, keluar getahnya. Nah, baru si getahnya itu dioleskan ke luka. Si luka itu cepat kering. Kalau orang tua dulu mah dibahem itu dikunyah-kunyah dulu, Ya, itu ya. baru di ini. Minyaknya. Ya Bu, ini mengandung apa ya? Antibiotik, Antiseptik gitu ya mungkin. antiseptik. Daun babadotan banyak di sini ya. Banyak ya. Kalau dulu waktu kecil mah suka dibuat mainan kayak gini. Nah, pepeletokan namanya. Oh, Pepeletokan. Pepeletokan. Nah. Pernah dengar ya, Bu? Nah, hutan ini dibuka pertama kali tahun 1920, waktu zaman penjajahan Belanda. Nah, yang membuka pertama kalinya bernama Mr. Eiken, orang Belanda. Nah, dulu di sini ada 5 rumah peninggalan Belanda, cuman yang masih utuh sampai sekarang tinggal 2 lagi. Ya di dalam sini. Nah, cuman rumah itu juga yang 2 sudah mengalami 4 kali renovasi karena rusak. Nah, sekarang fungsinya untuk asrama atau wisma karyawan, tapi karena karyawannya mayoritas putra daerah, jadi itu ya kadang disewakan. Ya betul. Di sebelah sana nanti 1, ya terus di sebelah sana ada 1. Masih yang sebelah sana masih di jalur, kalau yang sebelah sana itu di luar jalur, masih di jalur. Nah, dulu yang sekarang banyak hotel-hotel sebelah sana justru kebalikannya. Dulu hutan itu sebelah sana. Ya, tempat ramai itu di wilayah sini dulu. Ya. Sebelah sana yang sekarang banyak hotel-hotel itu hutan, pohon pandan, pohon coklat sama pohon kelapa. Paling banyak itu pohon pandan. Ya, betul sekali. Nah, itu jadi pandan itu salah satu tumbuhan khas pesisir, khas pantai. Tapi ada juga pandan gunung, ada. kok diutak-atik nggak boleh. Nah, biasanya pandan jenis itu kalau di pesisir Jangan dibawa, Bang. ini anggrek. Bawahnya nggak banyak. Nah, ini ada penyetan bisa. Nah, di hutan ini ada 700 jenis tumbuhan di hutan ini. Yang tidak ada dan tidak tumbuh di hutan ini pohon kelapa, pohon bambu, nah, itu yang tidak ada di hutan ini. Jati kebanyakan pohon jati, karena jati ini yang menanam adalah orang Belanda tahun 1920 sampai sekarang ada. Nah, jadi orang Belanda itu menanam pohon itu ada 2, pohon jati sama pohon mahoni. Ya, terus ada lagi 1 lagi pohon sono keling.
sonokeling. Mana kalau ada Jadi kayak kok ya mukanya kayu. ada. Nah, kayu-kayu jenis itu Ini aja deh. oleh orang Belanda Ada dimanfaatkan untuk membuat Kamu perahu, naik turun dia. membuat Ikut naik turun. bangunan, terus sisanya buat bahan bakar kereta api. Karena kereta api waktu Dari depan zaman aja dulu biar itu wajahnya kelihatan. menggunakan uap. Dia harus Matiin dulu nggak apa-apa. pembakaran dulu, supaya keluar uap, uapnya ditampung, nanti sambil jalan tambahin lagi. Kereta uap dulu. Ya, nah manfaatnya sekarang untuk ngangkutin tebu. Apa situs apa? Kalde. Batu Kalde. Ya betul. Nah, situsnya berada di sebelah depan sana. Batu Kalde. Nah ini sekilas legendanya atau prasestinya di depan sini. Nah situs Batu Kalde ini, nah berdiri dari abad ke-8 sampai abad ke-16. Nah ini jadi di Pangandaran ini dulunya ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Galuh Pangauban. Ya, Galuh Pangauban itu masih bagian dari Kerajaan Galuh Pakuan. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Anggalarang. Ya, dan mempunyai seorang permaisuri bernama Ibu Dewi Rengganis. Dan itu sebuah kerajaan Hindu. Sebuah kerajaan Hindu. Nah, kalau di Hindu itu sapi disucikan atau disembah. Nah, di sini orang-orang zaman dulu itu membuat patung sapi untuk tempat sembahyangnya mereka. Nah, karena bentuknya kecil seperti keledai, disebutnya Batu Kalde. Kalde itu asal kata dari keledai. Nah, terus iya betul. Nah, di sini ada batu yang masih utuh. Ini yang disebut dengan batu lingga yang sebelah sana. Dan ini jadi ada sepasang lingga sama yoni. Nah, kalau yang yoni ini udah pecah-pecah karena proses alam. Ini udah lama banget. Nah, ini untuk upacara adat mereka, untuk beribadah mereka. Nah, kalau mereka lagi upacara adat, ya betul aslinya di sini. Nah, yang itu yang lingga dinaikin ke sini. Nah, terus yang sebelah sana itu ada makom. Makom itu makomnya Eyang Nurbaen. Nah, terus yang sebelah sana itu Eyang Sapi Gumarang. Nah, diceritakan Eyang Sapi Gumarang itu salah satu tokoh di kerajaan Galuh Pangauban itu. Beliau seorang menteri pertaniannya. Kalau Eyang Nurbaen ini salah satu tokoh dari kerajaan Sumedang Larang. Ya beda lagi. Udah ya. Ya betul. Nah Eyang Nurbaen ini. Nah ini kalau digali dulu pernah ada dari pihak Purbakala. Nah ini sudah ditandain ada kurang lebih 1 hektar. Nah setelah betul sekali, setelah diteliti ternyata masih ada bebatuan-bebatuan yang lain. Ya cuman tidak dilanjutkan untuk penggaliannya. Cuman di area sini aja yang ditandai, area sini. Nah sampai ke sebelah sana. Ya ini masih reruntuhannya. Nah bebatuannya di sini bebatuan kapur. Bebatuan kapur. Ini dari kapur ya? Iya betul. Kayak ini ya, bahan aslinya ini mungkin seperti karang. Iya betul. Itu ditandain. Jadi setiap tempat itu kasih tanda. Nah tanda untuk masuk kawasan sini ini pohon bukan beringin. Mahoni kembar. Mahoni kembar. Semua tempat itu ada pohon mahoni kembar nih? Kalau yang ada cuma di sini.
ditandainnya dengan ini. Menuju ke Goa Jepang. Nah, kita balik arah lagi, nanti belok ke sebelah kiri. Ya, nah ini salah satu gua buatan yang ada di Pangandaran. Ya, bukan gua alam. Nah, gua ini dibuat waktu zaman penjajahan Jepang. Nah, Jepang menjajah negara kita tahun 1941 sampai 42. Nah, ini dulunya benteng pertahanannya Jepang. Jadi kita lihat sebelah sana. Ini ada dua tempat, satu di sini, satu lagi di Pantai Pasir Putih di sana. Jadi gua Jepang ini antara dua bukit. Nah, tengah-tengahnya ada teluk kecil. Nah, kalau daerah sebelah sini, ini daerah tanaman mahoni. Ya, tanaman mahoni. Ini mahoninya udah tua-tua. Ini luas sekali sebenarnya, tapi ya dibikin trek khusus untuk wisatawan. Nah, ada trek untuk jungle trek juga ada di dalam. Ya, rutenya sudah tidak seperti ini lagi. Jadi sudah jalannya hanya 30. Bunga rafflesia. Bunga rafflesia replikanya bau seperti bunga bangkai atau beda? Ini berbeda. Warnanya orange warnanya. Oh, Mirip, cuman baunya tidak terlalu bau seperti yang di Bengkulu. Ukurannya kalau yang di sana 1 meter, kalau yang di sini hanya 30 cm. Ya, kalau bentuknya hampir sama kayak gitu. Juli sampai September. kalau bulan seperti sekarang ini? Nah, kalau bulan seperti sekarang ada 1-2. Ya, ada 1-2. Di sampingnya. Ya, dimasukin, ada yang enggak sama sekali dimasukin. Ya, ada goa yang disakralkan juga atau dikeramatkan. Masih ada. Jadi di sini ada beberapa tokoh itu yang masih dipercaya dan berkaroma, yang banyak didatangi oleh wisatawan yang minat khusus. Ada yang tujuannya bersemedi atau hanya mendoakan saja, ada yang hanya nyuguh aja untuk wisata religi atau ya spiritual. Nah, sekarang kita menuju ke Goa Jepang. Nah, Goa Jepang ini dibuat waktu Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, waktu zaman penjajahan Jepang. Agak nanjak sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada beberapa goa sebelah sini dan di sebelah sana. Kita masuk ke yang sebelah sini dulu. Oh, itu kursinya jadi bekas yang nungguin di sini yang jaga. Nah, kalau sore dimasukin sih. Ini panjangnya cuma 3 meter, guanya buntu. Nah, jadi dulunya itu taktik Jepang ini untuk menjebak musuh. Jadi musuh orang Jepang itu tentara sekutu. Jadi tentara Belanda, Inggris, Prancis, Amerika, India. Nah, mereka datangnya dari sana, dari pantai sana. Ada teluk kecil. Datang, naik ke sini dihadang. Mereka bersembunyi di atas. Nah, terus ada yang masuk sini, pas buntu, balik lagi, langsung ditembakin. Nah, yang guanya bisa nembus berada di sebelah sana.
kita ke sebelah. Masih sekolah atau sudah kuliah? Oh, sering itu ya. Oh, apa namanya? Oh, pakai pendaki mau banyak-banyak. Oh, sih. Oke, sekarang kita sudah berada di Gua Jepang yang kedua. Ini tembus gini ya? Ya, betul. Nah, Gua Jepang yang kedua ini ada yang bisa nembus, kemudian ada kamar-kamar, Oh ya? terus ada tempat penyimpanan senjata. Nah, ini ada ruang bawah tanahnya, ada ruang bawah tanah. Nah, tempat ini fungsinya untuk menyimpan senjata di dalam sini. Gua Jepang. Nah, terus, Oh, gua nah rahasia. kemudian di sini ada 2 kamar, ada 2 pintu juga. Oh Nah, ya? kamar yang sebelah sini, ini kamar tahanan. Ih, Terus kamar yang sebelah sana itu kamar tempat penyiksaan. ih, Nah, serem. karena kita udah sore, udah jam 5.02, mau masuk? Enggak. Bapak mau masuk sama saya? Tapi harus pakai pen. Iya, betul. Ada flash, masuk aja bareng-bareng. Cewek-cewek di tengah sebelah sini. Cewek-cewek di tengah. Cewek-cewek di tengah. Nah, yang sebelah sini ini kamar tahanan. Ini kamar tahanan. Punten. Nah, ini buntut sampai ke sini. Bukan. Ini ada kelelawar. Dia lagi tidur. Nanti sebentar lagi dia keluar. Segini doang. Ini gua buatan ya. Kamar tahanan. Ini ada kristalnya juga, Pak. Ini natural terbentuknya. Nah, ini wow, kristal. Oh iya. Dari kapur laut gitu ya kali ini. Nah, terus ke sebelah sana. Maaf. Ya duluan deh Pak. Nah, kalau yang sebelah sana, ini kamar tempat penyiksaan. Iya. Hampir sama seperti yang tadi. Nah, ini? Cuma kamar seperti itu. Nah, kita akan masuk lorong ini dan tembus ke atas. Oh. Ibu, ini jalannya agak nanjak sedikit. Tangganya dari tanah, samping kanan kirinya seperti ini. Nah, kita coba ya. Kalau nggak bisa naik, kita balik lagi. Kalau bisa dilanjutin, kita lanjutin. Udah dulu. Ini ke sana juga ada jalan. Nah, ini ada 2 jalur, yang ke sebelah kanan dan yang ke sebelah kiri. Nah, 2 jalur ini bisa nembus ke atas Sama. Ya, mau nyobain dua-duanya? Salah satu aja, kita lewat sebelah sini ya. Nah, kenapa kita ambil ke sebelah kiri? Ini lebih landai lagi. Oh iya. Ya, lebih landai dan banyak akar untuk pegangan. Nah, nanjaknya hati-hati ya. Pegangan aja ke batu nggak apa-apa. Oh iya. Pelan-pelan aja ya. Bentar ya. Ibu, saya boleh bikin video Pegangan ke akar. sambil ini nanjak. Begini nih. Jadi orang. Halo Ibu. Halo. Ibu baru keluar dari gua Jepang. Berhasil keluar dari gua Jepang. Iya. Hati-hati ya. Pegangan ke akar. Pelan-pelan, hati-hati ya. Nah, kalau ketemu sama kawanan ini, kita angkat tangan. Kalau ada senjata, senjatanya keluarin. Ada cara untuk memanggil mereka. Jangan. Nah, caranya gini, sambil bersuara, kis kis kis, kis 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 kis. Gitu. Nah, ini anaknya. Ini anaknya baru 3 hari.
3 hari. Ya, tapi Bram dulu 3 hari kayak gitu. mereka udah bisa jalan sendiri usia 3 hari itu. Usia 1 minggu mereka sudah bisa naik ke manjat ke pohon. Wah, keren banget. Jangan terlalu pinggir. Jangan terlalu pinggir. Pelosok. Pelosok jatuh. Nah, ini anaknya udah 3 hari, baru 3 hari. Yang depan tuh sama 3 hari. Ya, sama. Jadi kera itu setiap indukan di kawanan ini itu yang mengawininya rajanya. Oh. Semua indukan yang ada di sini rajanya sendiri yang ngawinin. Ini perempuan semua berarti ya? Ya, betul. Ini lagi berkumpul, lagi posyandu. Posyandu. Hai. Dadah. Lihatin. Kalau takut jangan lari, angkat tangan gini. Sampaikan bendera putih. Tapi ya, Ibu, aduh, maaf nih diajakin naik turun. Baru pemanasan. Aduh, berarti Ibu mah sering ya mendaki. Latihan. Sendalku ini. Terus saya tadi ganti sepatu. Aduh. Tupai udah mulai pada keluar. Ini diperkirakan udah ratusan tahun. Ini ya akarnya banyak ini nempelnya di pohon borogondolo. Nah, pohon yang ditempelinya udah mati. Iya, dia ini yang berakar-akar. Apa namanya? Strength. Ya, dia mengikat, mencekik sampai yang ditempelinya itu mati. Tapi dia tetap tumbuh. Dia menyerap sari makanan dari pohon yang ditempel. Ya, pohon pembunuh. Pelan-pelan ya enggak? Pelan-pelan. Tapi kejadiannya nggak banyak ya di sini ya, dia tumbuh ya. Nah, Kali cekik kira-kira berapa bulan? Ini udah ada puluhan ratusan tahun. sekali cekik, wah lama Pak, lama. Tapi kalau udah tumbuh di alamnya, 1 tahun juga udah mencekik Pak. Tapi kalau sampai meninggal itu Innalillahi. jangka waktunya lama. Ini enggak ini? Ini dalam proses pencekikan nggak ini? Yang mana? Yang ini? Oh enggak. Ini beda. Epiphyt saprofit. Itu ya. Tuh. Itu akar-akarnya itu merayap mengikuti itu menuju ke tanah. Itu jangka waktunya tergantung ukuran pohon yang dihinggapinya. Nah, kebanyakan pohon-pohon yang dikorban itu bervariasi sih Pak. Kalau di sini borogondolo banyak. Borogondolo itu pohonnya tegak lurus, biasanya menjulang tinggi. Ya, ini bukan, ini masih coklat Pak. Ini yang buat pendaratan tentara-tentara itu. Ya, ini tempat pendaratannya dulunya. Sekutu. Dulu mereka mendarat di sini. Ini Pantai Ciborok namanya. Ciborok. Ya, Ciborok. Pantai Ciborok. Nah, pantai pasir putihnya berada di balik bukit ini, nanti di sebelah. Nah, ini juga sama jenis ficus. Ini sama jenis ficus, cuman ficus ini agak berbeda sama ficus yang tadi. Iya ya. Berbeda. Iya, dia merambat. Bukan vertikal gitu ya. Ya, ini disebutnya kalau di sini ini kiara kebo. Kiara kebo masih sejenis sama ficus. Kalau yang tadi itu bunut, kiara bunut, ini kiara kebo. Kalau ini kiara kebo ya. Yang itu kiara kebo yang tadi. Ini sama kayak yang tadi. Kiara kebo. Ini kiara kebo juga. Kalau di sini bunut.
Daun-daunnya, nah seperti ini Pak. Ini daun-daunnya nih. Ini daunnya pohon aslinya tuh yang mencekik. Ini daun Mencekik? fikusnya. Kalau yang dicekik, Parasitnya. yang dicekik ini apa namanya, nyamplung, udah mati, udah mulai mati. Nah ini sisa-sisanya, sisa matinya. Oh ini buah-buahnya ya. Oh kalau ini masih fikus, kalau ini masih fikus. Ini buahnya Ini makanannya ficus, monyet. ficus amplas karena daunnya kasar seperti amplas. Nah kayak gini, dia cenderung bisa langsung tumbuh di bawah, langsung seperti ini. Yang lebar-lebar itu ya Apanya? daunnya Oh ficus sama. bukan. Kalau ini Oh, iya. disebutnya waru laut. Waru laut. Ya waru laut. Jadi apa? Hibiscus. Hibiscus. Kayak berarti kalau ke bunga sepatu ya. Sejenis ya, sejenis. Masih satu jenis. Nah kalau yang ini indukannya yang ini Bu. Ini indukannya ini, Oh. pohon besarnya. Nah kalau yang ini nyamplung. Ini. Ya ini nyamplung. Nyamplung. Ini anaknya biawak lagi makan. Oh iya. Biawak baby lagi makan sampah ya. Jadi Banyak sampah kali. kemarin di sini ada badai, angin besar. Karena kalau habis badai itu hampir tiap hari Bu kami bersihin ini. Itu dari sana pada Sampah kesini. dari sana. Sampah Oh. kiriman. Sampah kiriman ya. Ya, sampah kiriman. Ini sampah-sampah udah lama. Sampah plastik ya. Ya, Sampah kiriman karena badai. Bau. baru kemarin dibersihin, udah gini lagi. Oh ada jadwal bersih-bersih juga. Ada air Pak. Karena angin besar Pak. Nah, dia membawa sampah sama air didorong sama angin ke sini. Biasanya sama Ibu Susi bersih-bersih ini. Oh Bu Susi. Ya, Ibu Susi mudah-mudahan ada. Beliau suka main paddling tuh kayak gitu tuh. Oh di situ. Ya, suka di situ. Kita ke sana. Kita ke sana. Ya, ini udah nyampur. Ini koral-koral dari terumbu karang. Ini kawasan sini kawasan terumbu karangnya banyak, Pak. Nanti kita ke sana ya. Ini kita lewatin agak becek nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Tapi yang dangkal ya. Iya, dangkal. Soalnya kaki saya lagi sakit. Licin nggak ya? Ya, Nggak kan? Nyerap gitu kali ya. Ya udah. Apa? Ya, ya payau ini Bu. air pakai dengan air. Jadi ini masuknya muara sungai. Muara. Ya, kadang-kadang air laut itu kalau pasang bisa sampai sini. Sini ya. Nah, Jembatan ya? ya itu jembatan. Kalau ini lagi pasang, kita nggak bisa lewat sini, harus lewat jembatan. Jembatan PA. Jadi kenapa kita nggak lewat jembatan itu? Nah, biar agak cepat. Oh, oke. Karena udah terlalu. Iya ya, terlalu nanti sore. gelap ya. Nah, jadi waktu zaman penjajahan Jepang, orang Jepang itu membuat benteng pertahanan ada dua. Di bukit sebelah sana, yang tadi, sama bukit yang sebelah sini. Nah, dua bukit ini tempat pengintaiannya di sini. Nanti ada beberapa tempat untuk mengintai musuh sebelah sana. Jadi ada bunker-bunker kecil sama gua buntu.
Cuman ini buntu 2 meter panjangnya. Ini buntu ya? Ya, buntu Bu, betul. Oh, ini dicor ya? Ya, dicor. Oh, yang tadi enggak kan? Yang tadi yang bunkernya aja yang dicor. Kalau Oh, yang tadi, kalau yang ini didak kayak gitu. didak ya? Ya, betul kayak garasi. Kayak garasi ya. Hmm. Nah, ini Jenderal Imam kalau Mor- masih siang, ini tempat berkumpulnya kera-kera di sini. Oh, meetingnya Kera-kera sini pada ya? ngumpul di sini banyak banget. Hmm. Ini banyak wisatawan yang kehilangan tas, dompet, handphone itu di Copet. area sini. Ya, diambil sama kera. Ya, Pak. Nah, setelah diambil, kalau dikejar itu kera naik sampai atas sama dia itu di otak-atik handphonenya itu. Ya, dia otak-atik. Kasih roti. Oh, cukur nanti dia kasih gitu. Ya, kacang apa aja mau minuman ya, Pak. Asalkan jangan dikejar. Kalau dikejar dia makin jauh lari ke Iya. atas. Nah, kalau ditukar sama makanan, kalau udah di atas pasti dijatuhin. Resikonya itu rusak handphonenya. Oh, mentahannya nggak mau deh. Itu buat pemandu aja. Ke atas, kejar, dibukain, dirobek-robek, sampai pada terbang, uang itu terbang pada ke sana. Nah, mereka pada ngumpul di sini nih. Sampai di Nah, Monkey Falls. ini sebagian kecilnya. Ini sebagian kecilnya. Angkat tangan aja gini. Nah, gini. Atau senjatanya keluarin. Senjatanya. Ini cowok apa cewek? Masih ada senjatanya? Oh, ada. Ini cowok apa cewek? Ya, Pak. Ini yang cowok apa yang cewek? Ini, nah itu rajanya, tuh yang paling besar. Itu rajanya di sini. Nah, ya. Nah, jadi setiap kawanan rajanya itu kelihatan, jantan yang dewasa yang paling besar. Iya. Nah, Raja Kera. hai, Simon. Simon? Dia pura-pura nggak ngeliat. Hai, Simon. Hai, Simon. Tuh, Pak, dia ngeliatin taringnya. Tuh, dia kalau udah ngeliatin taringnya, dia ngasih tanda, ini wilayah saya. Ini saya yang berkuasa di sini. Kamu ngeliatin taringmu? Simon, Dia tahu namanya Simon. dia malu. Duh, wangi ikan nih. Mm-mm. Wah, jangan. Ini berarti udah dekat pantai ini. Di pantai pasir putih. Kalau udah bawa ikan berarti udah dekat pantai. Wow. Nice. Nice beach. Wih. Oke, kita sudah sampai di Wah, pantai Pasir terbayarkan Putih. sudah perjalanan kita dengan pantai yang indah Iya. ini. Sekarang anginnya lagi tenang. Wah, keren sekali. Oke, kita langsung menuju ke pinggir pantainya. Oh, ini ada itu tuh. Viking. Waduh, banyak sampah ini.
Ini kapal yang menangkap ikan. Ya. Nah, kita berhenti dulu di sini. Nah, ini pantai Pasir Putih sebelah barat Pangandaran. Ini yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Nah, di sini Pasir Putih panjangnya ada kurang lebih 1 kilo sampai ke belakang bukit sebelah sana. Nah, ujungnya di sana itu ada tempat untuk surfing area. Karena ombaknya lebih besar daripada yang di sini. Nah, kalau untuk terumbu karang di sini paling banyak sampai ke sana terumbu karangnya. Dan di sini bisa untuk aktivitas menyelam atau snorkeling di permukaan. Nah, fasilitasnya di sini tersedia. Fasilitasnya tersedia. Nah, ya ada kacamata sewaan, ya betul di area sini sampai ke sebelah sana. Nah, pasir putihnya lembut seperti ini. Lembut. Ya, beda sama pasir yang sebelah sana tadi agak coklat. Jadi kalau yang tadi coklat itu karena mengandung lumpur. Ya, kalau ini karena dari apa namanya terumbu koral-koral terumbu karang sana yang tergerus sama arus laut, kemudian terbawa ke pinggir, jadilah seperti ini. Garis pantainya cuma segini ya? Ya. Berapa? Nah, kalau naik perahu, rutenya dari depan sana, pintu sebelah barat, turunnya di sebelah sini. Nah, itu harganya itu paket keluarga sampai 250.000. Satu perahu ya? Itu belum lagi masuk ke kawasan sana. Ditunggu ya? Ditinggalin. Nanti kalau mau pulang ditelepon. Tapi kalau nggak ada nomor teleponnya, ditinggalin di sini. Jalan kaki Pak lewat hutan. Waduh. Itu kapal konon ceritanya waktu tahun 2017, nah, Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia, waktu itu menterinya Ibu Susi Pujiastuti. Beliau waktu menjabat menenggelamkan bareng sama pihak TNI Angkatan Laut, terus sama pihak imigrasi dan kepolisian air dan udara atau Polair. Nah, kapal ini berbendera Norwegia. Nah, jadi kapal ini yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Di Pangandaran yang ini? Ya, tepatnya di daerah perairan Sumatera. Begitu ditangkap oleh pihak TNI Angkatan Laut, lalu diserahkan ke pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan. Lalu oleh Ibu Menteri sama Ibu Susi dibawa ke daerah Pangandaran ke sini. Nah, dulu itu ceritanya ini buat contoh. Jadi yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia itu sanksinya akan diledakkan dan ditenggelamkan. Nah, pernah dulu viral tenggelamkan. Nah, itu dari ini. Tapi ini tidak tenggelam. Nah, karena waktu eksekusi ini terlalu pinggir. Ya, terlalu pinggir. Jadi ini tidak tenggelam. Jadi biasa aja gitu. Ya, tapi Ibu Susi punya konsep lain. Nah, ini mau dibikin apa ya? Yang sifatnya monumental. Nah, seperti itu. Terus waktu pertama diledakkan itu bekas ledakan itu bolong. Nah, di lambung kapal. Nah, kemudian di sini juga? Di sini. Nah, kemudian bahan bakarnya mencemari wilayah pantai sini. Sampai perairan di pantai ini itu hinyai. Hinyai itu berminyak. Berminyak. Maaf ya. Sampai berminyak dan mengeluarkan bau bahan bakar solar lah gitu. Tapi sama Ibu Menteri langsung didatangkan ahli yang bisa menetralisir air itu. Lalu akhirnya selesai begitu. Nah, ini bolongan-bolongannya kemudian ditambah lagi, ditambah. Nah, sekarang rapat lagi seperti ini. Itu di depan, kesananya jalan kaki lagi. Oke, silakan foto-foto dulu. Ini masih terang. Foto-foto ada ya?
Ini udah yang keberapa kalinya Ibu ke Pangandaran? Kalau Madasari paling. Oh, Pantai Madasari. Madasari sama Karangtawulan. Kalau dulu pernah waktu masih sekolah dulu ya. Itu mataharinya sebelah sana, Oh, Kita lagi lihat tapi nggak keluar. Ya. iya ya. Apa namanya? Burung hantu. Kalajengking. Oh, di sini ada burung hantu nggak ada? Kalau di tanah. Kalau di tanah kalajengking. Kelelawar. Nah, kalau yang ya, bisa terbang itu kelelawar. Terus Pegangan. ya menjelang itu. Waduh. Panjang, Pak. Panjang. Oh, enggak. 2 meter enggak. Aduh, kaki gue sakit semua. Dengan luka-luka di kaki. Kayak gitu. Natural. Kayak batik. Nah, itu mereka sendiri jadi jalan gitu, jalurnya. Kepiting kecil, Pak. Peninggalan waktu zaman Belanda. Tapi ini udah direnovasi. Ke gereja ya. Tsunami tahun 2006. Ini pernah hancur, direnovasi lagi, dibuat lagi. Satu malam. Satu rumah. Bisa dinego lah. Kalau yang di sana 2 rumah, Bu. 2 rumah. Itu 4 kamar. Sudah berapa hari di Pangandaran? Baru tadi. Di Nyur. Nyur. Oh, catet. Nyur. Nyur tuh Nyur terbilang Pak Joni. nggak terlalu baru ya. Ya, nggak terlalu baru. Tapi Oh, Nyur yang legendaris ya. ya betul, Nyur termasuk legendaris. Itu kayak teman tadi lihat ada Nyur. Oh, Ibu tahu, Bu? Oh, Ibu tahu itu hotel legendaris. Iya. Itu hotel dulu, Baca di review. jadi sudah apa ya? Bukan pertama sih di Pangandaran. Jadi termasuk yang paling dulu. Kita bisa keliling semuanya sampai ke pantai sebelah timur. Nah, nah, kalau pantai sebelah timur itu kebanyakan legenda. Ada legenda Rengganis, terus ada namanya Makom Kramat di sana. Jadi ya. Bukan arahnya itu dari sini ke arah sebelah sana. Kalau kita ini ke sebelah kanan, oh ini yang lurus ke sini. Terus. Kayak gini. Tebing-tebingnya hijau kayak gini lah pokoknya. Iya. Jauh ya 30 km. Terus kalau Green Canyon tidak pakai ban, jadi hanya body aja. Wow. Namanya body rafting. Body rafting. Ya barangkali.